Balik lagi sama gue Raisa Natania, dan hari ini gue mau review film berjudul Mimi. Yang film ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Mimi yang diperankan oleh Kriti Sanon. Nah, Mimi ini punya mimpi untuk menjadi seorang artis Bollywood. Terus tapi akhirnya dia bertemu sepasang turis yaitu John dan Summer yang udah berkeliling India untuk mencari ibu pengganti atau ibu surogasi gitu, karena mereka nggak bisa memiliki anak karena alasan kesehatan, dan akhirnya mereka mencari ibu surogasi untuk mengandung anaknya. Sebenarnya Mimi awalnya sempat ragu nih untuk yang menerima tawaran John dan Summer ini, tapi karena ya uangnya lumayan ya bun ya, dan mungkin dia juga butuh uang kan untuk menjadi aktris Bollywood itu, ya udah akhirnya ya bersedia untuk mengandung anak John dan Summer. Cuman ternyata ya tidak berjalan dengan sesuai rencana. Langsung aja, yang pertama gue suka dari film ini adalah ya ceritanya pastinya, karena menceritakan parenthood, motherhood dari perspektif yang berbeda, bukan dari pernikahan gitu ya, bukan dari mengandung anak secara biologis, tapi dari perspektif ibu pengganti atau ibu surogasi. Aduh, ini menarik banget dan cukup nguras emosi gitu. Jadi di awal tuh kita beneran banyak ngakaknya, diajak ketawa banget dari ya si Miminya sendiri, terus kita ada Banu, si supirnya Summer dan John yang memperkenalkan pasangan ini ke Mimi, dan temannya juga. Terus ya lingkungannya lucu lah, lingkungan keluarga dan tetangganya tuh lucu. Karena kan Mimi ini ceritanya artis ya, jadi di kotanya juga udah dikenal akan jadi artis, cantik juga gitu. Memang pantas gitu maksudnya dia mau jadi artis, tapi kemudian dia harus hamil, apalagi belum nikah gitu ya, kan ya biasa ya bun ya, kan jadi obrolan tetangga ya, akhirnya dia harus lari-lari lah, harus bersembunyi, bahkan sempat pura-pura jadi orang Islam dengan baju tertutup jadinya, karena si temennya ini orang Islam, kebetulan Muslim, jadi dia harus tinggal di lingkungan Muslim, harus menutup dirinya biar gak ketahuan kalau itu tuh Mimi gitu, berkaburan, lucu. Terus di tengah-tengah kita mulai emosi nih, karena ternyata John dan Summer yang lumayan kita udah menaruh simpati lah sama sepasang ini, cuman ternyata tidak sebaik apa yang kita pikirkan. Gue beneran sampai nunjuk-nunjuk layar sih, seemosi itu, karena banyak yang tidak boleh harus terjadi di dunia. Sangat jahat. Dan akhirnya di akhir film kita beneran dibikin sedih dan emosi sih. Aduh, karena yaitu Mimi yang tadi punya mimpi menjadi seorang artis, akhirnya bersedia untuk melepaskan semua mimpi itu dan untuk beneran untuk menjadi ibu gitu. Dan selain itu juga ini sih ada ngebahas isu-isu sosialnya juga, menyangkut agama gitu ya, gimana judgmentalnya orang-orang juga terhadap apa yang dilakukan Mimi, karena pas ketahuan kalau dia hamil, terus dia tuh nggak langsung ngejelasin kalau ini tuh bukan anak gue gitu, ini gue jadi ibu surogasi. Entah mungkin karena orang tuanya akan sulit menerima konsep itu, atau bahkan mungkin akan lebih dimarahin gitu ya, kayak gila lo maunya gitu ngandung anak orang cuma karena uang. Karena yang pertama kali ditanyain, ini mana bapaknya gitu, terus kayak lo udah nikah apa belum, begitu dosanya nambah. Begitu kasih tahu lagi, ini suaminya katanya Islam loh, nambah lagi tuh, karena ininya Hindu. Jadi kayak itu sih dilema yang terjadilah, isu-isu sosial yang kerap terjadi begitu. Walaupun katanya kalau ngomongin soal praktik komersil surogasi di India sih katanya udah di-ban tuh dari tahun 2015. Jadi emang ini mungkin semoga udah nggak terjadi lagi lah gitu. Walaupun pasti kayaknya mungkin masih terjadi di tempat-tempat lainnya. Dan sini juga menyentuh isu yang cukup sensitif, di mana diperlihatkan kesuperioran white people gitu ya, atau turis asing lah yang datang ke India, yang dianggap lebih kecil dibanding mereka. Karena ya gue nggak tahu sih, mungkin mereka juga datang ke India karena mencari harga ibu surogasi yang lebih murah mungkin, atau dengan ikatan yang lebih gampang gitu ya. Karena setahu gue di Amerika kan mulai ada kan praktik ini, yang gue tahu si Kim Kardashian kan juga punya ibu surogasi untuk anaknya. Nah di sini juga dikasih lihat Mimi yang mikirnya nggak cukup panjang lah untuk menerima tawaran ini, dan akhirnya ya memang benar si turis ini dengan mudahnya lah meninggalkan Mimi gitu dan anaknya sendiri. Itu habis pikir banget. Secara visual menyenangkan sih untuk dilihat, visually pleasing banget, kota-kota Rajasthan ya, terus
Untuk jalan-jalan juga, lihat dari kombinasi warna India yang memang benar-benar memanjakan mata, terus ornamen-ornamennya. Gue suka banget rumahnya Mimi, lucu aja gitu. Terus pastinya juga ada musik dan tarian khas India karena kebetulan Mimi juga seorang dancer. Jadi ini selain dari ceritanya, kita juga bisa menikmati lah dari visual dan audionya. Menurut gue Kriti Sanusi ini adalah jiwanya dari film ini sih, tanpa mendiskreditkan aktor dan aktris lainnya. Cuman gue suka banget jadinya sama Kriti Sanusi ini, emang karena dia cantik, maksudnya keren aja nih cewek gitu, dan aktingnya juga bagus gitu. Tadi sih gimana di awal itu sebenarnya di awal komedi banget, tapi di akhir beneran bisa bikin penonton tuh nangis ya karena dia gitu, karena acting dan emosi ekspresinya dia yang tersampaikan dengan baik. Nah, yang gue kurang dari film ini adalah endingnya, karena gue udah sangat emosi nih, udah terbawa emosi banget lah gitu, tapi ternyata penyelesaiannya gitu aja. Gue tidak mempermasalahkan keputusan Summer untuk adopsi ya, cuman kita tuh dikasih lihat Summer dan John yang tiba-tiba balik setelah 4 tahun, terus menginginkan Raj balik kembali gitu. Itu benar kita emosi banget, kayak gila lo udah ninggalin anak lo sendiri. Gue emosi lagi ingetnya. Terus tiba-tiba kayak lo nggak bisa misahin gue sama anak gue. John yang kayak lo lihat tuh ibunya tuh udah baru sedetik ketemu udah akrab banget lo, tega lo, gitu-gitulah. Mereka sedih banget lah. Terus tiba-tiba Mimi yang udah merelakan ya kayak udahlah, emang ini Raj ini bukan anak gue, kita nggak akan menang kalau lewat jalur hukum bla bla bla. Ternyata mau ngasih Raj ke Summer bilang gak apa-apa, gue udah punya anak sekarang. Untuk 2 kalinya dia dengan mudah melepaskan anaknya. Menurut gue masih nggak bisa menerima itu sih. Kayak ya oke, emang salah satu jalan untuk lo punya anak kalah dengan adopsi gitu, which is good gitu kan. Cuman jatuhnya lo jadi kayak replacement aja, karena lo tahu nih lo gak bisa mengisi ini satu sosok ini. Taunya ada jalan lain nih, karena kebetulan gue lewat panti asuhan, terus gue ngeliat anak perempuan nih, kayaknya anak perempuannya nungguin gue kayak soalnya kan gitu, kayak gini deh, kayak gak jadi gas karena gue udah punya yang baru. Kayak gue sih menangkapnya jadi kayak gitu, kayak gampang banget bener. Dan si acting dari si aktor pemain John dan Summer sih gue agak kurang serta aja, karena apalagi dibandingin sama Kriti Sanon, terus ada yang jadi Banu juga, jadi agak kebanding sih, nggak sepadan lah menurut gue. Oke, ngomongin scene yang gue suka, mungkin yang cukup gue ingat ya, adalah ketika John dan Summer akhirnya balik ke Mimi, berusaha memperebutkan Raj. Dan di situ Mimi snap back beneran, yang bilang, lo udah 4 tahun ninggalin, bahkan lo nyuruh gue keguguran, terus lo sekarang balik, lo bilang lo minta maaf, lo mau anak lo lagi. You think you are father of Raj? No, I am father of Raj. Boom. Itu menurut gue keren banget, karena ya benar, Mimi itu fathernya Raj. Seorang Mimi bisa jadi ibu bapak buat Raj. Sedih banget. Gue mikirin Mimi tuh udah keren banget gitu untuk menyimpan, kalau kata Banu tuh sih membungkus mimpinya jadi artis, untuk jadi full time mother, untuk fokus ke Raj gitu. Dan lo bayangin tiba-tiba ada orang asing yang dulu nyuruh lo ngegugurin anak lo, balik dan mau ngambil anak lo. Gue kayak untuk dia menyatakan kalau dia adalah ibu dan bapak dari anaknya, itu keren banget. Oke, segitu aja guys. Skor dari gue adalah 8, karena gue tetap mendapatkan sesuatu lah dari film ini, itu cukup menyentuh dan pesannya bagus, terlepas dari endingnya yang memang kurang, tapi patut untuk ditonton, apalagi cerita tentang parenthood yang menarik. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like videonya dan leave comment, nyalain lonceng notifikasinya, terus join kita juga di Discord buat ngobrol-ngobrol, dan follow Instagram Cinecrip. Terima kasih, bye bye.